Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1297 sampai bab 1300. Lao Ai telah memikirkannya sebelumnya dan merasa kecil kemungkinan masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Xie. Bagaimanapun, keluarga Xie bahkan tidak dianggap sebagai keluarga tingkat ketiga di kota Jiangnan. Beraninya kamu menyandera Lu Shaosheng, tetapi ketika dia melihat pengasuh itu diikat dan memalingkan muka darinya ketika matanya bertemu, sebagai seorang master bawaan, dia bisa merasakan bahwa pengasuh itu pasti mengetahui sesuatu. Sekarang pengasuhnya tahu, jadi bagaimana mungkin Xie Guangming tidak mengetahuinya? Tapi sekarang, melihat Xie Guangming muntah darah di depannya, dan pengasuhnya tergeletak di tanah dengan hidung dan wajah memar, Lao Ai mulai meragukan penilaiannya sendiri lagi. Tepat ketika dia memutuskan untuk meluncurkan putaran terakhir interogasi. Tanpa diduga, dari tempat gerbang itu berada, Mu Yunlong tiba-tiba berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memintamu menyiksa dan mendapatkan pengakuan? Sudah kubilang, kamu sedang mendirikan pengadilan swasta dan itu adalah kejahatan." Lao Ai melihat dia ketika dia di ibu kota. Pemimpin termuda semuanya ada di tingkat provinsi. Bagaimana dia bisa memandang kepala polisi kota kecil tingkat 18? Sama seperti Hao Yu, ada rasa jijik di mata Lao Ai. Setelah melirik ke arah Mu Yunlong, dia mendengus dingin dan berkata, "Menurutku siapa orang itu? Aku tidak menyangka itu adalah direkturmu kita. Haha, katakan padaku, meskipun aku mendirikan pengadilan swasta, bisakah kamu tetap membawa saya ke pengadilan? Apakah Anda sudah ditangkap?" Kata-kata itu jatuh ke tanah. Mu Yunlong menjadi semakin marah. Saat dia berada di kantor polisi, dia dibenci oleh Hao Yu. "Saya tidak menyangka sekarang saya akan membawa seseorang untuk menyelidikinya secara langsung. Aku dilihat dari sudut pandang yang berbeda oleh wanita jalang buta ini lagi. Apa-apaan ini? Bukankah kamu dari keluarga Lu di ibu kota, untuk menjadi begitu luar biasa? Kemarilah, borgol aku dan tangkap aku." Mu Yunlong berteriak dengan marah. Beberapa petugas polisi khusus di belakangnya bergegas maju dengan membawa senjata. Moncong senjata hitam diarahkan langsung ke kepala Lao Ai. Lao Ai mengerutkan kening, tiba-tiba berdiri. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya, dia menatap Mu Yunlong dan menanyakan kata demi kata, "Direkturmu, apakah Anda benar-benar tidak tahu siapa saya? Izinkan saya memberitahu Anda, saya pengawal pribadi Tuan Lu, di keluarga Lu, bahkan tuannya akan menatapku dengan kagum." Mu Yunlong tidak bergeming. Dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan satu kata dari sela-sela giginya, "Ambil." Setelah kata itu jatuh ke tanah, dua petugas polisi khusus yang hadir meletakkan pistol mereka dan melangkah maju untuk menangkapnya. Bagaimana Lao Ai bisa diremehkan, sebagai master tingkat bawaan? Jika saya ditangkap oleh beberapa polisi SWAT bersenjata di kota Jiangnan hari ini, bagaimana saya bisa nongkrong di ibu kota di masa depan? Butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya dianggap serius dalam keluarga Lu. Jika Anda tertangkap kali ini, bukankah kebahagiaan selama bertahun-tahun akan hancur dalam satu kali kejadian? Berpikir seperti ini, Lao Ai kemudian mengambil tindakan. Meskipun dia tidak membunuh siapapun, namun bagi seorang master di level bawaan, jika tinju dan tamparannya mengenai tubuh lawan, akibatnya bisa dibayangkan. Kedua petugas polisi khusus yang bertanggung jawab atas penangkapan tersebut mengalami patah tangan dalam sekejap. Setelah keduanya berjongkok di tanah dan meraung kesakitan. Mata Mu Yunlong berdarah karena kebencian. Jika dia berani melawan, tembak dia dengan tegas dan bunuh dia. Setelah memberi perintah, Mu Yunlong berkata kepada Lao Ai kata demi kata, "Biar ku beritahu, menurutku kamu berasal dari keluarga Lu. Jadi aku memberimu mie tipis. Aku tidak menyangka kamu begitu cuek dengan pujian. Aku menyarankanmu untuk angkat tanganmu sekarang, menyerah, atau..." Mu Yunlong tidak menunggu sampai dia selesai. Lao Ai mencibir dan berkata,
Apalagi, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Haha, aku juga seorang pejuang kuno di tingkat bawaan. Meskipun aku baru di tahap awal, tahap bawaan, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi kalian. Jika ada di antara kalian yang tidak takut berkorban sekarang, cepatlah ke saya. Juga, kamu juga bisa menembak, tapi setelah syuting, kalian semua harus memutuskan apa konsekuensinya. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa membuat roti kukus untuk menghemat napas. Bagaimanapun, Mu Yunlong juga adalah pemimpin permainan. Kini dia begitu diancam oleh antek keluarga, bagaimana mungkin dia bisa menelan nafas ini dengan mudah? Menjilati bibirnya yang kering, Mu Yunlong meraung hampir dengan marah, "Persetan denganku." Lao Ai hendak mengambil tindakan, tanpa berpikir untuk pergi keluar. Hao Yu buru-buru berteriak, "Jangan lakukan apapun dulu." Suara ini membunuh pertempuran berdarah di buayan. Hao Yu bergegas ke halaman. Dia buru-buru berdiri di antara kedua kelompok itu. Dia berbalik dulu dan menatap Lao Ai tanpa daya. "Lao Ai, jangan lakukan itu dulu." Lao Ai berkata sambil setengah tersenyum. "Jangan lakukan itu, haha. Kalau begitu mereka harus berhenti melakukannya dulu, Hao." Yu sambil meringis, dia buru-buru berkata kepada Lao Ai, "Lao Ai, dengarkan aku. Direkturmu ada di sini untuk membantu kami menyelidiki masalah ini. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan mereka?" Dibandingkan dengan Lao Ai, Hao Yu lebih tenang saat menghadapi berbagai hal. Meskipun dia juga tidak menganggap serius Mu Yunlong. Namun masalahnya hal semacam ini perlu dibedakan berdasarkan kesempatan. Mereka sekarang berada di Jiangnan, dan Lu Shaosheng telah mengatakan sebelumnya bahwa jika mereka ingin mendapatkan pijakan di Jiangnan, mereka tidak hanya harus memiliki hubungan baik dengan selebriti bisnis lokal, tetapi juga memiliki hubungan baik dengan semua departemen lokal. Terutama polisi, ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah mereka dapat memperoleh pijakan di kota Jiangnan di masa depan. Ketika dia menghadapi Mu Yunlong di kantor polisi, dia sudah merasakan gayanya dalam melakukan sesuatu. Jelas sekali, orang ini berbeda dari sutradara lainnya. Jelas tidak mungkin mengandalkan reputasi keluarga Lu untuk menakut-nakuti pihak lain. Sekarang Mu Yunlong telah membawa begitu banyak orang untuk membantu mereka menyelidiki. Cukup untuk melihat betapa seriusnya Departemen Kepolisian Kota Jiangnan menangani masalah ini. Dalam situasi ini, mereka harus lunak padahal seharusnya lunak. Jika Anda masih memiliki sikap keras, pada saat itu, kemungkinan besar segalanya akan menjadi kacau balau. Pada saat itu, mustahil untuk memiliki hubungan baik lagi dengan Departemen Kepolisian Kota Jiangnan. Mari kita mundur selangkah, bahkan jika mereka menunggu sampai mereka menemukan Lu Shaosheng dan mengandalkan koneksi Lu Shaosheng untuk memenangkan hati Mu Yunlong, itu tidak akan banyak berpengaruh. Siapapun yang memiliki pengalaman yang kaya dalam masyarakat dapat memikirkan kebenaran ini. Mu Yunlong telah bekerja keras di kota Jiangnan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak memiliki orang-orangnya sendiri di kantor polisi? Bahkan jika Mu Yunlong bukan lagi direktur, bagaimana mungkin mereka yang bekerja di bawahnya tidak memberi kelonggaran pada Mu Yunlong? Tentu, selain alasan di atas, Hao Yu juga khawatir jika mereka melakukan ini, kemungkinan besar mereka akan dimarahi oleh Lu Shaosheng. Tapi Lao Ai sangat marah sekarang. Ketika dia melihat Hao Yu benar-benar berbicara dengan Mu Yunlong, dia berkata tanpa daya, "Hao tua, ada apa denganmu? Lagi pula, kami juga orang-orang di depan Tuan Lu. Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kita bisa diintimidasi oleh omong kosong ini sekarang? Apakah Anda mengintimidasi direktur? Selain itu, karena mereka ada di sini untuk membantu kita menyelidiki penculikan Tuan Lu, mereka harus mengawasi dari pinggir lapangan. Bukankah saya juga sedang menyelidiki masalah ini sekarang?" Mu Yunlong mengerutkan kening dan memarahi. "Apakah menurut Anda ini adalah penyelidikan? Anda jelas ingin membunuh orang." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Mu Yunlong menoleh ke petugas polisi di sebelahnya dan berkata terus terang, "Segera atur ambulans, kirimkan terluka ke rumah sakit terlebih dahulu."
Juga, kamu bisa menyerah, mengikuti kami, dan bekerja sama dalam penyelidikan kami. Atau, bukankah kamu sangat mampu, kalahkan kami semua sampai mati sekarang? Aku masih ingin pergi bersama kamu. Jika kamu tidak percaya bahwa kamu berasal dari keluarga Lu, kamu tidak harus mengikuti hukum. Kamu bajingan, bahkan jika aku menyalahkan direktur atas kesalahannya kali ini, aku akan membawamu para pelacur ke pengadilan. Dia berkata, Mu Yunlong mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi para pemimpin di atas untuk meminta penggunaan anggota Biro ke-6. Bagaimanapun, masalah ini sekarang melibatkan para pejuang kuno. Sesuai peraturan terkait, sebagai direktur, ia berhak melapor kepada atasannya. Setelah mendapat persetujuan atasannya, anggota Biro ke-6 yang ditempatkan di kota Jiangnan akan maju untuk menangkap para penjahat. Panggilan tersambung, Mu Yunlong tidak berbicara terlalu banyak, dan melaporkan langsung kepada atasannya dengan serius. Pemimpin, ketika kami mengirim polisi di komunitas Furong, kota Jiangnan, kami bertemu dengan seorang prajurit kuno yang melawan dengan gigih. Sekarang kami telah diberitahu bahwa 2 petugas polisi khusus kami terluka. Saya meminta Biro ke-6 untuk maju membantu kami menangkap para penjahat, dan meminta izin kepada pemimpinnya. Panggilan telepon ini, itu tidak lebih dari sekedar formalitas. Bagaimanapun, Mu Yunlong hadir secara langsung. Hubungi sekarang untuk melaporkan secara langsung. Tidak mungkin bagi para pemimpin di atas untuk membiarkan petugas polisi di kantor polisi dan para pejuang kuno saling berhadapan. Setelah pemimpin setuju, Mu Yunlong kemudian langsung menelepon Li Fugui. Setelah Anda selesai menjelaskan segala kendala yang akan Anda temui, Li Fugui, yang baru saja selesai membersihkan Lu Shaosheng dan meninggalkan tempat kejadian, langsung setuju. Dia juga tidak menduganya, banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Ada keuntungan yang tidak terduga, melalui panggilan telepon ini. Dia kebetulan bisa membunuh seekor anjing di sebelah Lu Shaosheng dengan cara yang masuk akal dan sah. Menutup telepon, Mu Yunlong menatap Lao Ai. Dahinya ditutupi garis-garis hitam, dan berkata-kata demi kata, kamu bisa lari sekarang, tapi jangan lupa, masalah ini sudah mengkhawatirkan game ke-6. Kamu bisa lari. Tapi biksu itu bisa, aku tidak akan lari dari kuil. Hao Yu benar-benar tercengang. Bahkan Lao Ai tidak menduganya. Orang di depanku mempunyai kepala yang luar biasa keras. Masalah ini meningkat hingga perlu diselesaikan pada inning ke-6. Artinya sama sekali tidak ada ruang untuk bermanuver. Bahkan lebih mustahil lagi bagi keluarga Lu menjadi budak rumah tangga karena dia tantang seluruh inning ke-6. Akhir hidupnya saat ini sudah jelas. Pikirkan ini, Lao Ai menghirup udara dingin. Menekan kegelisahan di hatinya, dia dengan cepat berkata kepada Mu Yunlong, Direktur Mu, apakah Anda benar-benar ingin membuat segalanya begitu memalukan? Mu Yunlong tentu saja ingin mengatakan sesuatu. Dia memandang Lao Ai dan bertanya tanpa basa-basi, izinkan saya bertanya, apakah saya yang membuat hal-hal begitu memalukan? Atau apakah Anda yang membuat hal-hal begitu memalukan? Saya baru saja memberi Anda kesempatan, siapa yang tidak Anda hargai, melakukannya dengan benar. Lao Ai mengerutkan kening, otak berpacu. Jika Anda masih tinggal di sini saat ini, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Meskipun dia adalah master bawaan awal, tapi selama dia maju di game ke-6, pasti akan ada lebih dari 1 orang yang datang. Ketika pasukan besar datang, akan sulit bagi seseorang untuk bertarung dengan 4 tangan, dan cepat atau lambat mereka akan dihancurkan. Karena itu, hanya ada 1 jalan tersisa baginya sekarang, yaitu lari. Tapi masalahnya adalah, meski mudah untuk melarikan diri sendiri. Tapi setelah melarikan diri, keluarga Lu pasti akan ditemukan di game ke-6. Dan keluarga Lu akan 100% menyerahkan istri, anak, dan anaknya ke Biro ke-6. Tunggu sampai saat itu. Ia pun harus berjuang keras di game ke-6. Saat ini, Lao Ai tiba-tiba merasa tidak berdaya seperti sebelumnya. Kakinya menjadi lemah dan dia terjatuh ke tanah.
Melihat ekspresi malu Lao Ai, Hao Yu hanya bisa melangkah maju untuk memohon kepada Mu Yunlong, "Direktur Mu, tolong, saudaraku memiliki temperamen yang buruk. Selain itu, Anda juga tahu apa yang terjadi malam ini. Dalam situasi ini, kami lebih cemas daripada orang lain." Mu Yunlong mendengus dan berkata dengan marah, "Apa maksudmu dengan ini? Sepertinya polisi kita tidak terlalu cemas. Kami juga tidak ingin berada di kota Jiangnan. Hal semacam ini telah terjadi. Tapi masalahnya sudah terjadi, kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya, daripada pamer sekarang. Baiklah, masalah ini sudah saya laporkan ke Ining ke-6. Ining ke-6 akan tiba nanti. Seseorang akan dikirim untuk menanganinya. Bahkan jika Anda ingin meminta belas kasihan, pergilah ke anggota Biro ke-6 untuk meminta belas kasihan. Juga, tolong minggir sekarang dan jangan ganggu penyelidikan kami terhadap kasus." Setelah mengucapkan kata-kata ini dalam beberapa kata, Mu Yunlong berhenti berbicara dengan Lao Ai dan Hao Yu. Sebaliknya, dia berbalik dan memerintahkan kepada petugas polisi di belakangnya, "Saya melihat ada pengawasan di sini. Sekarang pergi dan lihat apakah video pengawasan dapat diambil. Kalian akan pergi ke rumah sakit dengan ambulans sekarang untuk melihat apakah kamu bisa pulih dari cederanya." Reporter itu meminta informasi yang berguna. Dia baru saja selesai berbicara. Tanpa diduga, Li Fugui masuk dari pintu sendirian dengan sikap sombongnya. Setelah memasuki pintu, Li Fugui tersenyum santai pada Mu Yunlong dan berkata, "Direktur Mu, dengan saya di sini, menurut saya mereka tidak perlu dikirim ke rumah sakit." Setelah mendengar suara Li Fugui, Mu Yunlong melangkah maju dengan terkejut. "Kapten Li, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini secepat ini. Dengan Anda datang untuk membantu kami, kekhawatiran kami hilang." Li Fugui tersenyum sedikit dan mengikuti Lao Ai dan Hao Yu dan yang lain meliriknya, lalu tersenyum pada Mu Yunlong dan berkata, "Direktur Mu, terima kasih atas pujian Anda. Biarkan saya melihat luka-luka orang yang terluka ini terlebih dahulu." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Li Fugui adalah orang pertama yang mendatangi Xie Guangming di depan dari. Dia melirik Xie Guangming, lalu tersenyum santai. Yang ini memiliki 3 tulang rusuk dan 1 lengan yang patah, tidak ada yang serius. Mengenai ini, tidak ada satupun yang berakibat fatal. Dalam hal ini, saya akan memberi mereka pereda nyeri terlebih dahulu dan memperbaiki tulangnya terlebih dahulu. Sebaiknya saya menanyakan keberadaan Tuan Lu terlebih dahulu dan kemudian mengirimnya ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter. Petik 2. Mu Yunlong tentu saja langsung menyetujui ucapan Li Fugui, pendapat. Segera, ketika Li Fugui memberikan pereda nyeri pada beberapa orang terlebih dahulu. Jadi dia dengan penasaran bertanya kepada Mu Yunlong, "Ngomong-ngomong, Direktur Mu, apakah mereka semua dipukuli oleh penjahat yang Anda sebutkan?" Mu Yunlong mengangguk, menunjuk ke Lao Ai dan berkata, "Ya, itu dia." Li Fugui sedikit mengernyit, dia memandang Lao Ai dan berkata, "Tidak apa-apa untuk memukul orang lain. Saya tidak menyangka kamu cukup berani untuk memukul polisi dan bahkan mematahkan lengan orang lain. Haha, menurut saya kamu masih hidup, bosan." Lao Ai tahu bahwa dia sudah dikutuk, jadi dia menjadi gelap. Dia berkata kepada Li Fugui, "Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan denganku, tapi jangan lupa aku tidak." Kata-katanya belum selesai. Li Fugui tiba-tiba mengedarkan energi di tubuhnya dan terbang ke depan sambil melakukan sepak terjang. Kemudian dia meraih kera orang tersebut dan meninju wajahnya tanpa basa-basi. Semua itu datangnya terlalu tiba-tiba. Sebelum Lao Ai menyadari apa yang sedang terjadi, dia terjatuh ke tanah oleh tinju Li Fugui. Seorang master bawaan, itu dengan mudah dijatuhkan oleh Li Fugui. Meskipun Mu Yunlong dan orang lain yang hadir tidak menganggap itu masalah besar, Hao Yu dan beberapa prajurit kuno lainnya tidak bisa menahan gemetar setelah melihat ini. Kecepatan Li Fugui, ini terlalu cepat. Kekuatan seorang pejuang zaman dahulu dapat dilihat secara intuitif dari kecepatannya. Terutama pertarungan jarak dekat seperti ini. Ketika tidak ada gerakan yang tersedia, persaingan antara dua master seringkali berkaitan dengan kecepatan dan kekuatan.
Terkejut, Hao Yu berbicara lebih dulu dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Kapten Li, tolong jangan bunuh saudaraku." Li Fugui memandang Hao Yu dengan penuh minat dan bertanya, Apakah kamu masih berencana memohon belas kasihan?" Hao Yu berkata sambil meringis, "Kapten Li, Anda juga tahu bahwa sebagai budak rumah tangga, kita seringkali tidak memiliki kendali atas tindakan kita sendiri. Selain itu, saudara laki-laki saya ini juga ingin mengetahui keberadaan tuan muda kita. Jadi dia menyerang pengasuh dan tuan muda, Tuan Xie yang melakukannya." Li Fugui berkata dengan santai, "Oh, apakah ini alasan Anda melanggar hukum dan melakukan kejahatan? Jika direkturmu tidak datang ke sini malam ini, maukah Anda membunuh keduanya secara langsung? Biar saya beritahu Anda, kami di Tiongkok adalah masyarakat yang diatur oleh supremasi hukum. Jangan berpikir bahwa keluarga Lu dapat mengabaikan departemen lokal kemanapun mereka pergi. Karena Anda telah berbicara hari ini, aku juga akan memberimu keluarga Lu. Untuk menyelamatkan muka, aku tidak akan membunuhnya, tapi aku akan menyerahkannya ke polisi." Hao Yuxuan akhirnya santai. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Li Fugui dan berkata, terima kasih banyak." Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui melambaikan tangannya kepada Hao Yu dan berkata terus terang, "Jangan berterima kasih padaku dulu. Adikmu bukan penjahat biasa, jadi aku merasa tidak nyaman ketika dia diserahkan ke polisi. Agar dia bisa melakukannya, terimalah keputusan polisi, aku hanya bisa kasihan padanya sekarang." Ujarnya. Li Fugui tidak berkata apa-apa. Saat dia mengedarkan vitalitasnya, udara yang agak dingin muncul di telapak tangannya. Saat dia mengirimkan udara dingin ke arah Lao Ai, seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulut Lao Ai. Penampakan wajahnya semakin menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia memiliki rambut hitam sekarang, dalam waktu kurang dari 10 detik. Benar-benar berubah menjadi rambut putih. Ketika Hao Yu melihat ini, dia menghancurkan 3 gigi geraham belakangnya. Ia bahkan tidak menyangka Li Fugui akan langsung menghancurkan seni bela diri Lao Ai dan menghancurkan vitalitas tubuh Lao Ai. Untuk seorang pejuang kuno, ini bahkan lebih kejam dibandingkan membunuh lawan secara langsung. Lao Ai langsung jatuh ke tanah. Li Fugui berkata terus terang kepada Mu Yunlong, "Direkturmu, dia tidak berbeda dari orang biasa sekarang. Anda dapat membawanya ke kantor polisi untuk diadili. Mengenai keberadaan Tuan Lu, Anda dapat menyelidikinya perlahan terlebih dahulu. Saya kira karena ada saksi, saya pasti bisa mendapatkan informasi dari para saksi. Jika pihak lain tidak mau memberitahu, saya kira kemungkinan besar mereka diancam. Jika Anda menemukan terobosan yang tepat, saya yakin masalah ini akan terjadi. Pasti bisa diselesaikan dengan sangat cepat, ini akan segera diselesaikan." Mu Yunlong menerima pengingat Li Fugui. Dia dengan cepat mengucapkan terima kasih dan berkata, "Terima kasih, Kapten Li, karena telah mengingatkan saya tahu ke arah mana saya harus menyelidikinya." Li Fugui mengangguk, lalu tersenyum pada Hao Yu dan berkata, "Temanku, jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa membalas dendam padaku kapan saja. Ngomong-ngomong, menurut apa yang kudengar, kamu dan tuan mudamu datang ke kota Jiangnan untuk membalas dendam padaku, kan? Haha. Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas di sini bahwa aku, Li orang kaya selalu melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih. Ketika Anda menemukan Tuan Lu, beritahu dia, seperti kata pepatah, dia yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan, jangan biarkan dia melawan arus." Hao Yu memukuli Lao Ai dan digulingkan. Setelah itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia melihat Li Fugui menghilang di malam hari. Mu Yunlong baru saja melihat Li Fugui pergi. Tanpa diduga, petugas polisi yang bertugas menyerukan pengawasan turun. Begitu dia tiba di depan Mu Yunlong, petugas polisi berkata terus terang, "Ketua, diduga seseorang dari keluarga Xie melakukan ini. Setelah memeriksa video pengawasan, kami menemukan bahwa semua video pengawasan telah dihapus."
Video pengawasan rumah mereka kami telah menyelidiki nomor modelnya, dan yang pasti pemantauan semacam ini hanya dapat dihapus oleh mereka yang mengetahui kata sandinya. Mu Yunlong mengalihkan perhatiannya ke Xie Guangming dan pengasuhnya. Pikirkan sejenak, Mu Yunlong mendatangi pengasuhnya dan bertanya, "Katakan padaku, siapa yang mengikatmu? Jangan takut, kamu tahu apa yang kami lakukan. Dengan kami di sini untuk melindungimu, kamu dapat menangani semuanya dengan berani. Katakan padaku keseluruhan cerita." Pengasuh mendengarkan, ada air mata di matanya. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Apakah kamu benar-benar polisi?" Ketika Mu Yunlong mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menatap pengasuh itu dan berkata dengan tegas, "Tentu saja kami adalah polisi. Haha, bisakah kita mengatakan bahwa polisi adalah polisi? Masih bisakah kamu berpura-pura?" Setelah Mu Yunlong selesai berbicara, pengasuh itu kemudian tersedak dan berkata, "Sudah kubilang, tolong tangkap pembunuhnya. Kalau tidak aku akan hancur total." Mu Yunlong secara pribadi membantu pengasuh itu dan bertanya dengan serius, "Katakan padaku, siapa dia? Apakah kamu yang melakukannya?" Pengasuhnya kemudian menceritakan keseluruhan cerita secara detail. Tunggu sampai pengasuh selesai berbicara. Xie Guangming benar-benar panik. Qi Kuai Kuo. Dia berjuang untuk berdiri dan meraung dengan marah, "Kamu jalang. Aku telah memperlakukanmu dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa berbuat salah kepada kami seperti ini? Bagaimana anakku bisa melakukan hal seperti itu?" Dengan itu, Xie Guangming berencana untuk bergegas dan melakukan sesuatu pada pengasuhnya. Ketika Mu Yunlong melihat ini, dia hanya melirik ke arah petugas polisi di belakangnya. Petugas polisi itu bergegas dan dengan cepat mengendalikan Xie Guangming. Pengasuh itu berlutut di depan Xie Guangming dan berkata dengan berlinang air mata, "Tuan, saya tidak berbohong kepada Anda. Itu benar-benar dilakukan oleh Tuan Muda dan beberapa temannya. Setelah Tuan Muda mengikat saya naik, jangan biarkan aku memberitahunya apapun. Jika aku mengatakan sesuatu, seluruh keluarga kita akan mati. Tuan, aku tidak berbohong padamu." Mu Yunlong, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam menangani kasus, dapat menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan pengasuh itu 100% benar. Pikirkan ini, Mu Yunlong buru-buru memberitahu bawahannya, segera keluarkan perintah yang diinginkan. Juga, beritahu Departemen Lalu Lintas untuk segera memperhatikan keberadaan Xie Tingfeng, dan segera beritahu kami jika ada berita. Langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Li Fugui kembali ke Hotel Yinghao sambil menyenandungkan sedikit lagu. Saat ini, dia sudah mengetahui keberadaan Liu Sha, Sun Yan dan Wan Ying. Meski Liu Sha tidak dikurung bersama Sun Yan dan Wan Ying, tapi selama dia tahu di mana ketiga orang ini berada, hanya masalah waktu saja baginya untuk menyelamatkan mereka. Baru saja tiba di kantorku, Zhang Jingjing dan Ning Jing mengalihkan perhatian mereka ke Li Fugui. Kedua gadis itu tidak banyak istirahat selama 2 hari berturut-turut, dan mata mereka menjadi semerah kelinci putih kecil. Melihat ini, Li Fugui tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Apakah kamu tidak istirahat tadi malam?" Ketika ditanya, mereka bertanya, Zhang Jingjing berkata dengan marah, "Kamu keluar sepanjang malam dan bahkan tidak menelepon kami. Beraninya kami istirahat. Hanya itu yang saya butuhkan." Setelah mengatakan itu, Li Fugui bersandar malas di sofa dan mengeluarkan ponselnya. Setelah menghubungi nomor Master Kang dan Master Bai, segera setelah pihak lain terhubung, Li Fugui berkata dengan santai kepada Tuan Kang, "Tuan Kang, apakah Anda menemukan seseorang di sana?" Tuan Kang dan Tuan Bai menerima perintah dari Li Fugui. Bisa dibilang mereka berdua sama sekali tidak santai. Setelah meninggalkan hotel, mereka mengabdikan diri untuk mencari keberadaan Lu Shaosheng. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah mencari sekian lama, hingga saat ini, kecuali memastikan bahwa Lu Shaocheng tidak menginap di hotel manapun di kota Jiangnan, mereka belum menemukan berita apapun tentang Lu Shaocheng. Untung, tepat saat mereka berdua putus asa. 2 jam yang lalu,
Mereka tiba-tiba mendapat kabar bahwa Lu Shaocheng sedang disandera. Awalnya, mereka berdua berencana mengikuti petunjuk ini untuk mencari. Setelah menemukan Lu Shaocheng, dia memberitahu Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui menelepon untuk menanyakan sebelum dia ditemukan. Kapten Li, kami melakukan yang terbaik untuk mencari. Jangan khawatir, Anda dapat memberi kami waktu paling lama 3 jam lagi. Saya pikir, sebelum Tuan Kang dapat menyelesaikannya. Li Fugui berkata dengan santai, oke, jangan mencarinya sekarang. Ada hal yang lebih penting yang memerlukan intervensi Anda saat ini. Petik 2. Kalian kembali dulu. Petik 2. Tuan Kang bertanya dengan ragu, hal yang lebih penting. Li Fugui berkata, Kapten, kami telah bersumpah di hadapanmu sebelumnya. Jika kami tidak dapat menemukan Lu Shaocheng. Li Fugui berkata dengan tidak sabar, aku memintamu untuk kembali dan kamu segera kembali. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Tinggalkan kata-kata ini. Li Fugui langsung menutup telepon. Melihat ini, Jing Jing melangkah maju dan meletakkan secangkir teh panas di depan Li Fugui. Dia tersenyum dan bertanya, Fugui, apakah kamu membuat kemajuan baru di sini? Li Fugui menyeringai dan berkata, tentu saja, dalam semalam walaupun tidak bisa dikatakan membalikkan keadaan, tapi bisa membuat kita berubah dari pasif menjadi aktif. Haha, apakah ini termasuk kemajuan baru? Setelah Li Fugui selesai berbicara, Jing Jing dengan cepat bertanya, cepat beritahu kami informasi apa yang kamu temukan. Li Fugui tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan serius kepada mereka berdua, sekarang keberadaan Liu Sha, Guru Sun, dan Guru Wan telah ditemukan, saya sedang memikirkannya, bagaimana kita bisa mengusir Lu Shaocheng secara langsung. Zhang Jingjing bertanya saat ini, menemukan mereka, di mana mereka sekarang? Li Fugui berkata dengan santai, kamu akan tahu nanti. Jadi mari kita bahas dulu dan setelah ketiga gadis ini dibawa kembali, apakah ada cara untuk membuat Lu Shaocheng mundur secara langsung? Zhang Jingjing dan Ning Jing saling memandang. Kedua gadis itu sedikit mengernyit, dan Ning Jing berbicara lebih dulu, Fugui, mengapa kita tidak berbicara langsung dengan Lu Shaocheng? Saya mendengar Jing Jing sudah menceritakan situasi spesifiknya. Lu Shaocheng datang ke kota Jiangnan kali ini hanya untuk membalaskan dendam kakaknya saudara. Hal semacam ini bisa diselesaikan melalui negosiasi, kan? Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, kalau tidak, kedatangan mereka ke sini untuk membalas dendam hanyalah tipu muslihat. Terus terang, keluarga Lu memiliki dua lainnya orang-orang datang ke kota Jiangnan kali ini. Tujuan. Salah satunya adalah untuk sepenuhnya menduduki sumber daya ramuan desa Xiaoxi. Selama mereka mengendalikan sumber daya ramuan, keluarga Lu akan memiliki suara tertentu di dunia seni bela diri kuno. Petik 2. Di sana juga tujuan lain. Saya mendengar dari Lu orang-orang dari keluarga mengatakan bahwa Lu Shaocheng datang ke sini untuk menemukan harta karun tertentu yang hilang oleh keluarga Lu. Petik 2. Ning Jing dan Zhang Jingjing bingung. Zhang Jingjing buru-buru bertanya, sayang, bayi apa? Li Fugui merentangkan tangannya dan berpura-pura tersenyum tak berdaya, siapa yang tahu? Ning Jing berpikir sejenak dan terus menyarankan, kalau begitu saya masih menyarankan lebih baik bertemu dan bernegosiasi. Mari kita tanyakan dulu dengan jelas apa tujuan mereka. Jika mereka setuju dengan syarat ketika mereka mengajukan syarat, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Setidaknya tidak ada yang akan berdarah dan mati. Li Fugui bertanya dengan santai, jika mereka tidak setuju, apakah Anda setuju? Ning Jing berkata terus terang, jika Anda tidak setuju, maka kita hanya dapat menemukan cara lain. Li Fugui mengambil cangkir teh, setelah menyesap teh. Dia dengan cepat memikirkan sebuah rencana, karena Lu Shaocheng berencana menggunakan opini publik untuk menghancurkan dirinya sendiri. Mengapa dia tidak mencoba menggunakan opini publik untuk menghancurkan Lu Shaocheng? Pikirkan ini. Li Fugui menyeringai, lalu berkata dengan serius kepada Zhang Jingjing dan Ning Jing, baiklah, saudari Ning, Anda dan Lin Ziwen saling kenal. Sekarang saya akan menelepon Ye Kang, Lin Ziwen,
dan Zheng Lizong, dan meminta mereka mengirimkan semua selebriti internet terkenal dan media di kota Jiangnan. Reporter semuanya ada di sini. Petik 2. Ketika orang-orang ini datang, Anda dan mereka akan siap kapan saja. Saya akan menelepon Anda saat itu, dan Anda serta mereka akan datang ke sini bersama yang lain. Setelah memberitahu Ning Jing, Li Fugui berkata kepada Zhang Jingjing bertanya, Jingjing, kamu harus bisa masuk ke backend banyak situs web, kan? Zhang Jingjing mengangguk. Li Fugui berkata dengan serius, oke. Ketika Sister Ning datang bersama awak media, saya akan mengirimkan video kepada Anda kapan saja. Kemudian Anda dapat mengirimkan video ini secara anonim ke beberapa situs web terbesar di negara ini. Ingat, itu harus didorong secara langsung ke halaman depan sesegera mungkin. Ini sama dengan berurusan dengan Lu Xiaopeng. Li Fugui mengetahui pentingnya keluarga Lu di Tiongkok. Insiden Lu Xiaopeng telah mendorong keluarga Lu ke garis depan. Jika ini terjadi, citra keluarga Lu di Tiongkok akan sepenuhnya dihitamkan. Zhang Jingjing bertanya dengan bingung, Fugui, karena Ning Jing telah membawa begitu banyak orang media ke sana, apakah saya masih perlu mempublikasikan informasi di internet? Li Fugui tentu saja berkata sambil tersenyum, tentu saja perlu, dan itu masih perlu. Anda juga tahu pentingnya keluarga Lu. Saya khawatir hanya awak media sepihak di sini di kota Jiangnan yang mungkin akan diblokir sepenuhnya oleh keluarga Lu. Haha, ketika melakukan sesuatu, bersiaplah dengan kedua tangan. Bukankah itu pilihan terbaik? Bersambung.